Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada detik ini, masih menyertai dan memberkati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya bukalah hati dan pikiran kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi firman Tuhan di hari ini dalam 2 Agustus, tertulis dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-21. Yesaya 44 ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, adalah hal yang wajar jika orang tua sudah berusaha menyekolahkan anaknya, membiayai anak-anaknya, bahkan memenuhi berbagai macam permintaan anaknya. Terlebih di zaman sekarang adalah hal yang biasa anak-anak diberikan handphone, anak SMA diberikan sepeda motor dan lain sebagainya. Tetapi adalah hal yang menyakitkan bagi orang tua ketika apa yang telah diusahakannya, apa yang telah diberikannya menjadi disia-siakan oleh anak-anaknya. Begitu juga perasaan Allah melihat bangsa Israel ketika bangsa Israel mengkhianati Tuhan dalam perbudakannya di Babel. Kita boleh melihat dalam pasal yang 44 ini bagaimana Allah ingin menegaskan sekali lagi bahwa Allah lah yang memilih bangsa itu, sehingga sebenarnya bangsa Israel tidak berhak untuk mengkhianati bahkan berpaling dari Allah. Pengkhianatan sering kali kita lihat terjadi dalam rumah tangga. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada asap jika tidak ada api. Dalam rumah tangga juga seperti itu. Biasanya akan terjadi pertikaian ketika ada orang ketiga yang menjadi perusak dalam hubungan itu. Tapi Allah sendiri dengan tegas ingin mengatakan bahwa tidak boleh ada orang ketiga. Tidak boleh ada orang lain yang merusak hubungan antara Allah dengan orang Israel. Begitu juga dengan kita. Mungkin di zaman sekarang tidak ada terlihat lagi penyembahan berhala, tetapi terkadang kekristenan yang dianut oleh banyak orang lebih mengarah ke formalitas saja. Berapa banyak orang yang pergi bergereja, berapa banyak orang yang pergi pertanyaan, dan berapa banyak orang yang ikut dalam perkumpulan kategorial. Semua itu hanya didasari oleh ketakutan seperti ini. Jika dia memiliki anak remaja dan hendak akan naik CD, maka sebaiknya dia untuk sementara waktu rajin mengikuti peribadahan dan perkumpulan. Begitu juga dengan anaknya. Ketika anak hendak ingin naik CD, maka dia akan mengikuti yang namanya perkumpulan remaja dan Poso-Bulung. Tetapi ketika setelah naik CD, maka dia akan menghilang. Apa yang menjadikan itu? Karena memang sejak awal motivasinya tidak baik. Dan apa penyebabnya? Setelah motivasi yang tidak baik adalah kesetiaan yang memang harusnya diuji ketika seseorang sedang menjalani prosesnya. Begitu juga dengan bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Maka sebenarnya kesetiaan mereka harus diuji ketika mereka menghadapi masalah. Ada satu film yang pernah saya tonton yang berjudul Even Almighty. Ada kata-kata bijak yang mengatakan seperti ini. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, maka Tuhan tidak akan memberikan kekuatan kepadamu. Tetapi Tuhan akan memberikan kesempatan padamu untuk kuat. Ketika engkau meminta ketabahan kepada Tuhan, maka bukan ketabahan yang diberikan oleh Tuhan, tetapi terkadang Tuhan akan menghadapkanmu permasalahan supaya engkau tabah. Ketabahan, ketangguhan, dan kesetiaan itu adalah bagian dari pengujian tentang kesetiaan. Maka melalui firman ini Tuhan ingin menegaskan kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah kemilikan oleh Tuhan Allah, maka jagalah kesetiaan itu. Setia memang berat, tetapi orang setialah yang akan memanen hasilnya di akhirnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah memberikan kami penyegaran pada hari ini. Tuhan menegaskan kepada bangsa Israel bahwa Tuhanlah Allah satu-satunya dan menuntut supaya kami tetap setia. Dalam kehidupan kami Tuhan, terkadang kami tidak setia terhadap pemanggilan-Mu. Bahkan terkadang kami menyanyiakan berkat-Mu. Tetapi melalui firman ini kami berharap Tuhan
senantiasa menjagai kami dan mengajari kami. Ingatkan kami jika kami terkadang tidak setia, supaya kami selalu mengingat betapa banyak berkat yang telah Engkau berikan. Begitu manis berkat yang boleh kami nikmati hingga pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai segala aktivitas kami. Tuhan, kiranya Tuhan ajari kami, berkati kami dan kuatkan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.